Ada sebuah program yang niatnya mulia sekali. Mau kasih makan jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Kedengarannya sempurna kan? Tapi, gimana kalau ternyata di balik niat super baik itu, ada banyak biaya tersembunyi yang nggak pernah kita duga? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana kalau satu kebijakan yang tujuannya baik banget malah bisa memicu efek domino yang, nggak terduga sama sekali? Yuk, kita telusuri satu persatu apa aja dampaknya. Oke, jadi kita bakal lihat efek riaknya nih. Mulai dari janjinya, guncangan harga di pasar, nasib usaha kecil, makanan yang terbuang, sampai soal kontrol kualitas. Kita ikuti alurnya ya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita lihat dulu deh, apa sih tujuan utama dari program ini? Jadi, program makan bergizi gratis ini, atau MBG, tujuannya simpel banget. Mastiin semua siswa dapat makanan bergizi, biar belajarnya fokus. Niat yang luar biasa bagus kan? Tapi, disinilah kerumitannya mulai kelihatan. Sekarang, kita masuk ke riak yang pertama nih. Dan ini langsung menghantam sektor ekonomi. Anggap aja ini gelombang kejut pertama dari program ini, guncangan harga di pasar. Oke, ada istilah penting nih, namanya demand shock atau guncangan permintaan. Gampangnya gini, bayangin tiba-tiba semua orang butuh satu barang yang sama di waktu yang bersamaan. Permintaannya meledak, tapi barangnya ya segitu-gitu aja. Nah, pasokan jadi nggak bisa ngejar. Konsep ini penting banget buat ngerti masalah pertama yang muncul. Coba dibayangin skalanya. Buat kasih makan jutaan siswa setiap hari, pemerintah harus beli jutaan butir telur, bertonton ayam. Ini bukan cuma belanja besar-besaran biasa, ini ledakan permintaan yang terjadi serentak di seluruh negeri setiap hari. Nah, jadinya ada kompetisi baru yang nggak seimbang di pasar. Di satu sisi ada ibu-ibu yang belanja buat kebutuhan keluarga sehari-hari. Di sisi lain ada vendor raksasa pemerintah yang belanjanya buat ngasih makan siswa satu kota penuh. Tiba-tiba mereka semua rebutan barang yang sama. Telur, ayam, beras. Risikonya apa? Rantai pasok lokal bisa-bisa nggak sanggup ngikutin. Akibatnya, harga pangan meroket. Dan yang paling kena dampaknya, ya keluarga-keluarga biasa itu tadi. Ironis kan? Niatnya bantu anak, tapi malah bisa bikin harga makanan buat keluarganya jadi lebih mahal. Oke, lanjut ke riak kedua. Sekarang kita geser fokusnya dari pasar yang besar ke ekonomi skala kecil, yaitu yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi gini, harapannya kan program ini bisa ikut ngebantu usaha kecil menengah atau UMKM ya. Tapi kenyataannya ada risiko sentralisasi. Kenapa? Karena program ini butuh standar yang ketat banget. Soal kebersihan, soal gizi. Nah, vendor-vendor kecil kayak ibu kantin sekolah seringkali susah buat memenuhi semua syarat itu. Akhirnya yang menang tender siapa? Ya perusahaan catering industri yang besar. Itu baru pukulan pertama, pukulan keduanya lebih telak. Para siswa kan udah dapat makan gratis, mereka udah kenyang, jadi mereka nggak jajan lagi dari kantin-kantin sekolah, langganan utama mereka hilang begitu aja. Bahkan ada yang bilang, dan ini kutipan yang kuat banget, ini bisa mematikan ekonomi mikro di sekitar sekolah. Jadi ini bukan sekedar soal omset turun ya, ini soal potensi matinya seluruh ekosistem ekonomi kecil yang hidupnya bergantung dari aktivitas sekolah. Oke, kita udah bahas soal ekonomi. Sekarang kita masuk ke riak ketiga, yaitu faktor manusianya. Apa yang terjadi waktu makanan itu akhirnya sampai di piring anak-anak? Ternyata ada masalah ketidakcocokan menu. Di satu sisi, programnya menyediakan menu sehat. Sayur kukus, protein yang mungkin rasanya agak hambar. Di sisi lain, anak-anak itu kan biasanya makan jajanan yang gurih, yang bumbunya kuat. Jadi, ada gap yang besar banget antara makanan yang disajikan dengan selera mereka. Hasilnya ya bisa ditebak, dan ini sedih banget. Makanan yang udah disiapkan dengan biaya besar itu jadi sampah makanan dalam skala masif setiap hari. Lihat deh datanya, ini perkiraan yang tragis. Bisa jadi sampai 70% dari makanan itu terbuang sia-sia dan cuma 30% yang benar-benar dimakan. Bayangin, setiap hari, ini bukan lagi cuma soal buang-buang uang negara, tapi juga tragedi secara etis.
Oke, kita sampai di riak yang terakhir, riak keempat. Ini soal kontrol kualitas, atau lebih tepatnya, potensi celah yang ada di dalam program ini. Gini deh, coba bayangin betapa susahnya logistik program ini. Kita harus mastiin kualitas jutaan porsi makanan yang dikirim setiap hari ke seluruh pelosok negeri. Itu tantangan logistik yang nyaris mustahil. Dan disinilah muncul resiko yang namanya moral hazard atau bahaya moral. Maksudnya gini, karena pengawasannya susah, ada aja pihak atau vendor yang mungkin tergoda buat nakal. Misalnya, nurunin kualitas bahan baku buat naikin keuntungan, toh kemungkinan ketahuannya kecil. Nah, ini contoh permainan spesifikasinya. Di atas kertas dalam tendernya tertulis daging sapi kelas A. Tapi dalam prakteknya ada resiko dagingnya dicampur sama tetelan yang lebih murah, atau bahannya ditulis berkualitas tinggi, tapi kenyataannya pakai bahan pengisi yang kualitasnya lebih rendah. Ini resiko yang sangat nyata, dan susah banget dikontrol kalau skalanya sudah sebesar ini. Oke, jadi apa poin-poin penting yang bisa kita ambil? Satu kebijakan tunggal ternyata bisa menciptakan begitu banyak riak. Ada guncangan ekonomi, seperti inflasi dan ancaman buat usaha kecil. Ada faktor manusia, kayak makanan yang terbuang sia-sia, dan resiko kontrol kualitas. Intinya, niat baik aja nggak cukup. Eksekusinya harus tanpa celah, kalau nggak mau malah jadi rugi. Jadi tantangannya itu ternyata bukan cuma soal gimana caranya ngasih makan anak-anak, tapi lebih dalam lagi. Gimana caranya menavigasi sistem yang super kompleks dan saling terkait di mana program ini akan dijalankan. Punya niat baik itu gampang. Eksekusi yang baik, nah itu baru ujian yang sesungguhnya. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa merancang kebijakan yang juga memperhitungkan semua riak-riak tak terduga yang bisa ditimbulkannya? Ini pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, perjuangan kita masih panjang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Goodbye!